dengan saya Andrea Lebar dan channel Aya Quest. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara pemeriksaan sistem rem cakram pada R3 yang sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Konten kali ini saya tujukan kepada siswa-siswa TKR agar lebih mudah dalam menjalani pembelajaran jarak jauh. Video lebih lengkapnya kita simak berikut ini. Pertama-tama langkah yang harus dilakukan yaitu persiapan alat. Persiapan alat yang harus disediakan yaitu ada sarung tangan, kemudian berikutnya ada hanger kaliper di sini untuk menahan kaliper agar tidak terjatuh. Berikutnya ada minyak rem, ya. Kemudian ada brake cleaner. Selanjutnya ada mistar baja. Kemudian ada kunci pas ring ukuran 14. Selanjutnya kita persiapkan juga mikrometer ukuran 0,25 mili dan tentunya harus sudah terkalibrasi dengan baik. Kemudian ada dial indikator, ya. Dialnya kita cek dia bisa bekerja dengan baik, tentunya juga dengan stand magnetiknya. Selanjutnya ada kunci momen yang nanti mampu membaca hingga 27 Nm untuk pemeriksaan kekencangan baut kaliper. Dan terakhir tentunya kita juga harus menyiapkan manual R3. Setelah roda terlepas, kita kendorkan baut kaliper dengan posisi yang berlawanan, berarti kita memutarnya searah jarum jam. Atas kemudian yang bawah. Kemudian kita lepas kaliper dan tahan menggunakan bantuan hanger kaliper. Ya. Ini tinggal kita gantungkan pada pegas suspensi sehingga selang rem tidak mengalami kebengokan. Setelah itu kita ambil pad rem atau kampas rem cakram. Selanjutnya bersihkan semua komponen dengan menggunakan brake cleaner. Semprot dengan brake cleaner. Kalipernya juga. Lap komponen-komponen yang lain yang sudah dibersihkan dengan brake cleaner. Setelah semua bersih, kita cek kondisinya secara visual, dimulai dari selang fleksibel sini tidak ada yang sobek yang mengakibatkan adanya kebocoran. Kemudian di kaliper juga kita periksa di bagian piston dan bootnya di sini, ya, tidak ada kebocoran sehingga sealnya berarti kondisinya masih baik. Nah, pasang lagi. Selanjutnya boot kita cek juga, sini tidak ada yang sobek, ya. Nah, ini kerjanya juga dia masih baik. Kemudian kita cek secara visual dari kampas remnya. Nah, sini masih baik secara visual, kausannya merata. Berikutnya juga kita lihat kondisi dari cakramnya, ya, yang tergerus ini masih baik atau tidak, merata atau tidak. Nah, ini secara visual.
Berikutnya adalah pemeriksaan ketebalan pad. Nah, dengan menggunakan bantuan mistar baja, kita ukur ketebalan pad atau kampas rem, dihitung dari dasarnya. Jadi dari sini tengah kita ambil ini ya, ketebalannya terbaca 9 mm, sedangkan batas minimal untuk ketebalan pad yang diizinkan adalah 1,5 mm. Dengan demikian kesimpulan dari ketebalan pad ini adalah baik. Sisi yang satu lagi kita ukur. Ini ketebalannya sama 9 mm, sehingga dengan demikian sisi kiri dan sisi kanan dari pad rem atau kampas rem cakram kesimpulannya adalah baik. Selanjutnya yang kita lakukan adalah pengukuran run out cakram atau defleksi dari cakram. Sebelum melakukan pengukuran, kita harus mengencangkan terlebih dahulu cakram ya, dengan menggunakan mur roda. Tidak harus semuanya, bisa kita gunakan 2 mur roda. Kencangkan. Bila sudah kencang, selanjutnya kita pasang magnetic stand dan dial indikator pada posisi yang aman. Ketinggian dari dial indikator ini kurang lebih, ujung dial indikator ini kurang lebih 10 mili dari sisi luar cakram ya. Bisa kita ukur menggunakan mistar baja. Bila sudah sesuai, selanjutnya kita kondisikan dari dial indikator ini dari 2 arah, harus bisa dilihat dari 2 arah, posisinya tegak lurus ya. Dilihat dari depan, ini ketika dilihat dari depan dia posisinya lurus ya, yang bersinggungan ini lurus. Kemudian dilihat dari atas, ini juga lurus. Nah, nih. Selanjutnya untuk pembacaan ini banyak cara ya. Kalau mau langsung bisa, tapi supaya lebih mudah kita paskan saja dengan posisi 0 ya. Kita kendorkan dulu, paskan jarum ke posisi 0. Lihatnya harus dari posisi depan. Kemudian setelah sesuai, baru kita putar minimal 1 putaran, sambil kita perhatikan posisi jarum dial indikator. Kita putar perlahan, kita lihat pergerakannya. Dia akan bergerak ke sisi kanan maupun sisi kiri. Kita lihat titik terjauhnya di mana. Nah, ini dia bergerak ke kanan sudah 2 strip, kemudian perputaran ke kiri sebanyak 7 strip. Nah, ini 2 strip, ke kirinya sebanyak 8 strip ya, maaf bukan 7 strip, 8 strip. Kemudian kembali ke titik awal, dia kembali ke 0. Nah, ini titik awal kembali 0, berarti tidak ada masalah. Untuk defleksi cakram rem depan, batas maksimal yang diizinkan di manual book yaitu 0,10 mm atau 0,1 mm. Dari pembacaan kita tadi ketika pengukuran, hasil pembacaannya adalah jarum ini bergerak 2 strip ke sisi kanan dan 8 strip ke sisi kiri,
sehingga hasil pengukurannya kita jumlahkan, yaitu 2 ditambah 8 hasilnya 10 strip, dan dikalikan dengan 0,01 karena skalanya tingkat ketelitiannya adalah 0,01 mm, sehingga 10 kali 0,01 sama dengan 0,10 mm atau 0,1 mm. Bisa kita simpulkan pembacaan 0,1, sedangkan batas maksimal dari defleksi cakram rem depan yang diizinkan adalah 0,1. Kesimpulannya yaitu masih baik. Apabila nilainya lebih besar dari 0,1, misalkan 0,15, maka kesimpulannya adalah jelek. Kalau masih di bawah 0,1, berarti kesimpulannya baik. Itu untuk pengukuran run out cakram. Berikutnya kita melakukan pengukuran ketebalan dari cakram menggunakan mikrometer yang sudah terkalibrasi tentunya. Kita ukur. Kita cek dulu kondisinya harus bersih dari cakram, harus bersih. Kemudian bagian yang bersinggungan pada mikrometer juga harus kita bersihkan. Kita ukur mikrometer. Nah, ini sama jaraknya kurang lebih 1 atau 10 mm atau 1 cm ya, kurang lebih sama. Kemudian kita kencangkan. Nah, ini reset stopper yang ditekan. Nah, ini kita kurang lebih 3 klik, kemudian kencangkan. Nah, ini kalau bisa dalam pengukuran itu dibaca di tempat, jangan ditarik ya. Karena kalau ditarik bisa mengakibatkan salah satu komponen yang bersinggungan nanti rusak, bisa jadi mikrometernya atau bisa jadi bagian cakramnya. Nah, kita baca di sini terbaca 21,99 mm. 21,99 mm. Sedangkan berdasarkan manual book itu untuk standarnya yaitu 22 mm dan batas minimal ketebalan yaitu 20 mm. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketebalan dari cakram R3 ini masih sesuai standar, sehingga tidak perlu dilakukan adanya perbaikan. Setelah semua proses pengukuran selesai, selanjutnya kita melakukan proses pemasangan. Nah, sebelum pemasang, kita berikan dulu bagian yang bersinggungan dengan minyak rem. Jadi di sini ada pegas bantalan, ya. Pegas bantalan ini yang berfungsi sebagai dudukan dari pad ini. Kita berikan minyak rem, ya. Ini kita berikan minyak rem sini ya. Ini untuk bekas bantalannya, bisa kita lihat. Setelah dilumasi, kita pasang kampas atau padnya ya, dengan yang plat ada bekas piston. Ini posisinya di bagian dalam, jadi jangan sampai terbalik, pasang di posisi terluar ya. Ini kita pasang ya, rapat. Kemudian sisi yang lain kita pasang ya, di sebelahnya kita pasang juga sama. Untuk lebih mudah kita masangnya agak posisi miring ya, baru didorong. Ini pasang dengan baik. Selanjutnya kita ambil kaliper. Ini kaliper untuk menjaga kebersihan atau menjaga kerja dari piston agar tetap baik. Kita beri tambahan ya, minyak rem. Jadi di dalam sini kita beri minyak rem, lumasi minyak rem ya,
ini kita lumasi minyak rem. Tujuannya adalah supaya pergerakan dari piston ini nanti tetap baik ya, jadi sudah bersih dan tidak ada kebocoran tadi. Kemudian kita pasang. Kita pasang yang atas dulu. Ini yang bawah. Setelah baut kita pasang, kemudian kencangkan dengan menggunakan kunci ring. Nah, kita pastikan lagi boot sudah terpasang dengan baik ya, dan tidak ada sobekan, karena kalau sampai terdapat sobekan, ini debu dari luar bisa masuk ke dalam yang mengakibatkan kerja dari pin geser ini nanti bisa terhambat, sehingga pastikan kondisi dari boot ini baik. Selanjutnya kita kencangkan baut kaliper menggunakan kunci momen yang ukuran standarnya yaitu 27 Nm. Kita kencangkan menggunakan kunci momen. Ini sudah saya ukur sebesar 27 Nm. Nah, ini kita akan pegang ke atas berarti. Tuh, ini menandakan sudah sesuai 27 Nm. Saya angkat lagi. Nah, ini berarti sudah pas 27 Nm. Kegiatan mengencangkan baut kaliper ini menandakan proses pemeriksaan rem cakram sesuai dengan SOP selesai. Setelah kegiatan selesai, jangan lupa untuk membersihkan setiap alat agar selalu terjaga kondisinya ya. Kita kembalikan ke posisi semula, kemudian kita bisa pasang roda sesuai dengan kondisi semula. Itu tadi telah kita simak bersama bagaimana cara pemeriksaan sistem rem cakram pada R3 sesuai dengan SOP. Semoga pada video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya siswa-siswi SMK kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Di akhir perjumpaan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian like dan berikan komentar-komentar yang positif agar konten ini semakin baik ke depannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam A ya